Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini narasumber saya seorang yang luar biasa, Reza Rahadian. Selamat pagi, selamat siang, pagi. selamat malam. Kalau di YouTube ditontonnya kan bebas Iya, ya, bebas, Mas. kapan aja. Apa kabar Mas Frans? Baik, alhamdulillah. Mas Reza baik ya? Baik, terima kasih. Selamat dulu nih untuk kesuksesannya layangan. Alhamdulillah, Luar terima biasa. kasih. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama, saya yang terima kasih nih karena bersedia hadir di sini. Mas Reza, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Yes, siap Mas. Ini kan udah hampir 2 tahun, 2 tahun lebih lah, udah mau menjelang 2 tahun nih Ya, pandemi. Itu gimana tuh teman-teman dari insan perfilman, insan seni bisa tetap mengekspresikan jiwa seninya, Ya, tapi dengan kondisi yang ada. sebenarnya kalau mau dilihat tentu di 2021 ya, Mas Frans khususnya kita mengalami lumayan pukulan yang hebat juga gitu. Dari awal pandemi 2020 Maret itu sempat bioskop tuh nyaris kosong karena sempat tutup dan lain-lain. Produser juga menarik diri untuk kemudian merilis film-filmnya. Kita punya situasi yang lumayan chaos gitu, bioskopnya juga terpuruk dan lain-lain. Tapi kemudian di 2021 saya bisa bilang mungkin mulai pertengahan tahun kondisi mulai membaik dengan dibukanya bioskop perlahan-lahan dari mulai 25% capacity, 50, 75. Tentu tetap dengan social distancing. Tetap dengan social distancing, ternyata kita mulai melihat film-film Indonesia mulai reaching angka-angka 100.000 ke atas gitu. Ada yang box office, kalau kemarin nih tahun 2022 kita punya film seperti Makmum 2, kemudian ada filmnya Prilly Latukonsina. Kukira Kau Rumah, itu mencapai angka yang fantastis sebenarnya di era pandemi seperti ini. Jadi kondisi secara keseluruhan tentu masih sangat meraba-raba sampai hari ini. Apalagi kemarin kita ada PPKM lagi kan, karena Omikronnya naik, capacity-nya turun lagi, level PPKM-nya naik lagi, automatically ada sebagian produser untuk menarik lagi. Karena takutnya memang penontonnya nggak ada. Mall-mall kembali sepi dan lain-lain gitu. Karena kan kebanyakan bioskop selalu affiliate ya sama mall gitu. Tapi yang tetap membuat semangat adalah saya yakin kalau melihat kondisinya, insan film itu memang adaptif. Sangat adaptif terhadap berbagai macam situasi. Justru situasi pandemi ini membuat berbagai macam ide dan gagasan itu muncul karena banyak yang kontemplasi kali ya di rumahnya masing-masing. Justru kayak blessing ya. Jadi there's also a blessing in disguise gitu. Kayak mereka jadi punya ide-ide baru yang sangat fresh, dan prestasi film Indonesia di tengah pandemi ini justru saya bisa bilang salah satu prestasi paling tinggi. Oh gitu, justru ya. Iya, 10 tahun terakhir ini prestasi paling tinggi. Film-film Indonesia yang menang di festival luar negeri. Mungkin banyak ya. Kemarin terakhir Laura Basuki, Best Supporting Actress di Berlinale Film Festival, itu sebuah festival besar gitu ya. Filmnya terus ada juga film Yuni juga saya nonton. Yuni. Iya. Kemudian ada beberapa film pendek, dokumenter dan lain-lain yang masuk ke wilayah internasional. Itu kan prestasi yang luar biasa. Lahir di saat pandemi. Iya, justru gitu. ya. Syuting juga di saat pandemi. Iya. Menurut saya itu juga salah satu yang luar biasa sih, menunjukkan bagaimana kemampuan adaptif yang luar biasa dari insan film. Nah, terus selain film, mungkin alternatif melalui TV juga. OTT, perkembangan OTT langsung platform, ya. gitu ya, dimana ketika bioskopnya waktu itu mungkin orang yang atau produser yang mau merilis filmnya di bioskop masih merasa insecure, OTT menyediakan satu wadah dan pertumbuhannya lumayan tinggi. Nah, wadah-wadah lewat platform OTT, platform over the top platform ini sebenarnya memberikan kesempatan untuk para pekerja film industrinya untuk bisa tetap bergerak, gitu, karena produksinya lebih banyak kan. Betul. OTT A bikin produksi bisa berapa setahun, yang ini wah banyak sekali OTT yang berkembang di Indonesia. So there is also a good point about it, gitu. Karena di tengah kondisi seperti kemarin, saya rasa OTT juga berperan besar. Iya. Terus kira-kira nih sebagai ketua FFI juga kan sekarang Mas Reza? Sekarang 3 tahun. Hampir 3 tahun. 3 tahun. Apa harapan insan perfilman nih kepada pemerintah di tengah kondisi yang seperti ini? Waduh, kalau harapan banyak ya? Harapan banyak langsung banyak. Tapi salah satunya sebenarnya adalah bagaimana kita punya satu support system bagi para pekerja sih Mas. Itu yang aku merasa belum terlalu tersentuh. Contoh kemarin juga sempat ngobrol sama Ibu Sri Mulyani gitu, bahwa perlindungan pekerja film itu masih belum tersentuh oleh pemerintah sebenarnya, kebijakannya. Karena kami ini dianggap pekerja yang non-fixed income, bukan pekerja tetap gitu ya dalam sebuah perusahaan. Cenderungnya lebih memang kontrak by kontrak gitu kan ke setiap project.
sehingga perlindungan atas pekerjanya ini nggak terlalu tersentuh. Menurutku itu sih sangat penting ya. Salah satu harapan terbesar, banyak juga yang ngomong ke aku pribadi itu berharap bahwa bagaimana ya perlindungan kerja, pengaturan tentang jam kerja kru sebuah produksi. Itu kalau kita kerja di perkantoran gitu, kita punya jam lembur. Nah, kalau kru di film itu nggak ada istilah jam lembur. Padahal kerjanya sampai pagi kadang-kadang. Kerjanya bisa 16 jam sehari, 18 jam sehari gitu, dan itu nggak ada istilah uang lembur gitu. Nah, aturan-aturan yang melindungi para kru terutama pekerja film secara umum, menurut aku memang penting untuk dibicarakan. 2 poin itu aja dulu kita mulai pelan-pelan dari situ. I think itu akan ngasih impact yang gede banget buat industrinya sih. Dia jadi mau nggak mau membangun ekosistem yang mensupport mereka ya secara keseluruhan. Ekosistem secara keseluruhan itu betul. harus support kepada mereka. Karena kalau kita ngomongin soal support pemerintah di luar itu, kayak misalnya kemarin ada Dana Pen, itu kan support pemerintah dong. Bagaimana caranya supaya industri ini tetap bisa bergerak, dan itu dimanfaatkan juga oleh orang-orang film gitu. Di sisi lain, support seperti misalnya bagaimana ada film Indonesia yang kemudian berkompetisi di festival internasional, supportnya juga udah mulai kelihatan gitu, bener-bener dijagain lah gitu, disupport. Itu udah ada, tapi sebenarnya yang long term, yang sustain adalah policy. Nah ini kan udah domainnya pemerintah nih, policy making. Nah itu menurutku yang penting untuk bisa segera dibuat adalah policy-nya. Policy yang mau tidak mau seluruh produksi harus mengikuti policy yang ada. Gitu. Jadi mau nggak mau dibawa oleh pemerintah melalui suatu kebijakan. Ya sedikit memaksa ya. Iya. Bahwa ini ada aturannya. Melindungi juga, kan, tapi sekaligus melindungi gitu. Kemarin Bu Menteri Keuangan juga, Bu Sri Mulyani juga sempat mention tentang perlunya support untuk penulis skenario ini diberikan pendidikan yang scholarship gitu ya. Scholarship program, karena jantungnya film itu sebenarnya adalah skenario. Betul. Ini kalau nggak ada skenario, kita nggak bisa bikin film gitu. Jadi awal mulanya tuh tentu di skenario. Menurutku penting sekali untuk kemudian bagaimana juga gitu pemerintah bisa mensupport para penulis-penulis berbakat Indonesia untuk sekolah formal di luar negeri, dibiayai oleh pemerintah gitu. Kemudian dia kembali ke Indonesia dan membuat. Bisa ada di deadline tertentu, misalnya setelah sekolah menghasilkan misalnya berapa skrip gitu ya, hasil dari belajar, tapi produksinya di Indonesia. Itu memang ada sekolahnya khusus ya? Ada. Sekolah untuk penulisan skenario ada. Script writing. Di sini belum ada? Ada juga ya? Ada juga. Oh, jadi dengan diberikan beasiswa, mereka jadi bisa fokus ya menghasilkan yang terbaik. Iya, penting sih menurutku. Iya. Mas, mengenai Mas sendiri nih, kan perannya udah banyak sekali tuh. Kalau saya lihat di Wikipedia itu udah sangat banyak. Mulai Bosman lah, Habibie lah, kemudian Donald Pandiangan, kan berbagai macam karakter lah, sama yang terakhir Aris ya. Layangan putus. Itu dari semua peran yang paling berkesan apa tuh? Kalau yang paling berkesan banyak ya sebenarnya Mas ya, tapi mungkin sebenarnya saya kalau dilihat yang cukup memberikan pengaruh atau impact yang besar pada perjalanan karir itu adalah Perempuan Berkalung Sorban, film Perempuan Berkalung Sorban, film Maingenak Haji, dan tentunya ketika Habibie Ainun dibuat yang pertama. Itu merubah peta perjalanan karir gitu. Ya? Jadi karena saya percaya bahwa memang setiap film akan memberikan pengaruh pada kehidupan aktornya, kehidupan karirnya, itu udah pasti gitu. Kalau kita syuting setahun 5 film, kemudian tahun berikutnya kita rilis 4 film dan flop semua, itu juga bahaya gitu buat karir aktornya gitu kan. Jadi menurutku memang itu kenapa punya kecenderungan jadinya untuk mengambil karakter yang berbeda-beda. Jadi nggak stereotip gitu. Jadi nggak stereotip gitu, karena ya masyarakat kita akan cepat sekali bosan dengan ketika disuguhkan, kalau dia yang main pasti karakternya begini lagi, begitu lagi, juga pasti akan lebih cepat usianya jadi lebih pendek gitu. Oleh sebab itu ya harus berpikir lebih panjang lagi untuk bagaimana ya mengatur strategi untuk bisa menyelam ke karakter yang berbeda-beda. Ya tadi ngomong soal Habibie, saya juga sangat berkesan tuh dengan film itu, karena cara Mas Reza ngomong, cara jalannya, bukan sampai
apa namanya ngomong teknologi sama itu pendekatan ke beliau langsung ya waktu itu kan beliau masih ke beliau. hidup ya almarhum. Ya, almarhum waktu itu Pak Habibie masih ada gitu. Saya masih beruntung bisa berhadapan langsung dengan tokohnya yang akan diperankan, bisa berinteraksi, bisa bicara dan betul-betul memperhatikan bahasa. Dan dia juga nonton langsung juga. Nonton, datang ke lokasi syuting. Itu mungkin pengalaman paling menyeramkan sebenarnya dalam karir keaktoran saya gitu. Ketika syuting memerankan tokoh dan tokohnya tuh ada di depan monitor nontonin pada saat syuting, wah Mas itu rasanya ya nervous ya, gemeter, takut salah dan segala macam karena beliau orang yang sangat ekspresif. Iya, betul. Sehingga kalau ada yang menurut beliau mungkin tidak tepat gitu, itu langsung memberikan kritik. Gitu. Langsung di-cut dong. Langsung di-cut gitu. Enggak begitu gitu. Misalnya apa atau bahkan beliau ketika melihat sebuah set, nggak ruang tamu saya nggak seperti ini, kamar tidur saya nggak begini, kantor saya dulu waktu dikerja di ini nggak begini. Jadi sangat detail gitu. Seru juga ya. Seru banget sih. Itu pengalaman, maksud saya tidak banyak juga kan aktor yang punya kesempatan bertemu dengan tokohnya langsung untuk bisa memerankan tokoh tersebut gitu. Jadi saya merasa satu dari antara sekian yang beruntung untuk bisa memerankan tokoh tersebut dan masih punya kesempatan untuk bertemu dan dekat dengan beliau. Tapi kan beliau. Edian pasti beliau sangat puas ya dengan Mas itu. Alhamdulillah beliau puas, keluarga juga sangat antusias dan puas gitu. Jadi ya itu perjalanan berkesan sekali sih. Iya. Luar biasa memang pengalamannya. Untuk ini Mas ngomong soal pajak nih karena sekarang saya di pajak nih. Mengawas loh. Pengawasan pajak. Pengawasan pajak, Arya. Jangan lupa, udah mau bulan Maret. Jangan lupa SPT. SPT, Arya. Punya pengalaman yang berkesan nggak atau unik nggak tentang pajak? Punya. Gimana tuh? Dulu saya ingat banget, 2000, saya pertama kali punya NPWP itu usia 22 tahun. 22 tahun, terus bikin NPWP, pertama kali bikin NPWP. Terus karena nggak ngerti, gitu, bener-bener clueless, tiba-tiba aja dimintain gitu harus ada NPWP gitu. Oke, saya bikin NPWP udah jadi. Terus mekanisme laporan tahunan itu saya belum terlalu paham, sehingga waktu itu masih pakai jasa konsultan. Persoalannya adalah jasa konsultan yang dipakai itu bukan yang resmi atau bukan yang profesional gitu, cenderung lebih kayak joki jadinya. Jadi ngakal-ngakalin aja gitu. Nah karena saya nggak ngerti, saya pikir ini mekanisme yang mungkin wajar kali ya. Jadi berjalan tuh. Tiba-tiba saya ingat banget, saya lupa tahun persisnya tahun berapa, saya dapat surat. Surat kekurangan bayar pajak atau gagal bayar pajak gitu. Saya lupa tuh. Akhirnya, waduh, 2 tahun nih. Perasaan dari tahun kemarin bayar, tapi ternyata memang secara nominal dan lain-lain tuh jadi kayak diakal-akalin gitu loh, Mas. Dipas-pasin. Kayak dipas-pasin dan lain-lain. Menurut saya akhirnya jadi nggak aneh ketika saya dapat surat teguran itu karena itu nggak sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan. Akhirnya ada program amnesti. Tax amnesti ya 2016. Itu pertama kali saya ingat banget ketemu Ibu Sri Mulyani waktu itu di premier film Kartini. Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya saya curhat lah gitu langsung ke menterinya. Ini saya nggak ngerti nih Bu gimana, akhirnya ketemu sama Dirjen Pajaknya, dijelasin dan lain-lain. Since that time sampai sekarang sebenarnya mekanismenya simple. Mekanisme membayar pajak itu simple. Dan kenapa saya merasa perlu membayar pajak? Logikanya adalah sebagai warga negara, saya juga ingin punya kontribusi. Kalau saya nggak bisa berkontribusi dengan lebih besar lagi, pajak adalah salah satu cara kontribusi yang paling simple sebenarnya. Secara tidak langsung, uang yang dipotong untuk kita membayar pajak, itu kan digunakan berbagai macam hal. Pembangunan, infrastruktur, dan banyak sekali program-program. Termasuk yang harapan Mas Reza tadi kan, yang di depan. Exactly, yang mudah-mudahan terwujud. Gitu ya. Menurut saya itu salah satu cara gitu kita berkontribusi pada negara juga. Not to mention semua pasti punya plus minusnya. Tidak mungkin juga dalam 1 tahun negara bisa sepenuhnya memenuhi segala kebutuhan yang kita harapkan gitu. Itu kan by proses ya. Dan yang dipenuhin juga belum tentu sempurna juga. Belum tentu sempurna, belum tentu memuaskan juga semua orang gitu. Tapi at the end of the day, saya rasa perjalanan dulu tentang perpajakan tuh memberikan saya banyak pelajaran sih akhirnya, Mas. Jadi belajar, jadi wah saya nggak mau nih nggak ngerti dan clueless gitu. Ternyata ketika saya pelajari gitu,
hitung-hitungannya juga nggak seribet itu gitu. Sekarang bisa online lagi, Mas. Sekarang bisa online. Jadi menurut saya sih, I think the best thing to do is to learn about it. Maksudnya benar-benar mempelajari supaya tahu gitu. Jadi kalau ada orang yang memberikan rekomendasi untuk udah nanti pajak gampang lah, diginiin aja, itu nggak gampang kepancing gitu. Karena memang terdengar enak. Oh iya, awalnya enak gitu, nggak ribet nggak ini. Tapi kan sebenarnya ya as much as apalagi di zaman sekarang di mana sosial media dan lain-lain itu menjadi semua serba terbuka dan kecenderungan orang untuk juga flexing itu lagi banyak banget di sebagian sisi gitu ya. Kita tuh diawasi loh, jangan lupa gitu. Maksudnya the more you benar-benar memperlihatkan semuanya, ya be ready bahwa itu semua punya pajak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Sama waktu kemarin yang waktu sinetron yang layangan putus itu kan dibilang Arisnya kan membelikan apartemen ya buat si Lida. Iya. Jangan lupa bayar pajaknya kan. Saya lihat tuh dari Arya, saya dibantu manajer saya. Langsung tuh orang pajak langsung kreatif dia. Kreatif langsung masuk. Tapi kalau ngeliat gitu kayaknya Aris itu nggak bayar pajak secara benar juga kali ya di layangan putus itu. Iya, mungkin ya. Kira-kira gimana? Karena kan ada penghasilan lebih yang mungkin yang nggak dilaporkan tapi terus dia mungkin dia jago, Mas. Gitu ya? Dia jago membohongi istri sepertinya memang. Jago membohongi Kinan. Nah, ini mengenai pajak lagi ini, Mas. Kira-kira tadi kan karena mungkin posisi Mas Reza enak ya bisa berhubungan langsung dengan Menteri, dengan Pak Dirjen dan lain sebagainya. Edukasinya langsung didapatkan dari sumber terpercaya nomor satu gitu. Kira-kira edukasi ke masyarakat itu yang ideal seperti apa sih? Kalau misalnya kita ingin menyentuh langsung ke masyarakat supaya bisa langsung dapat gitu loh. Saya tuh percaya, Mas ya, sebenarnya konsep tentang menjelaskan perpajakan secara real, dalam artian dari orang yang membayar pajak via online gitu. Kayak misalnya bikin diskusi-diskusi khusus, misalnya kita mau ngundang beberapa pekerja-pekerja seni, duduk bareng yuk kita ngobrol gitu dalam satu forum. Ini loh mekanisme membayar pajak. Atau ke masyarakat lebih luas lagi lewat mungkin bisa seniman-seniman atau orang-orang yang youtuber zaman sekarang gitu, yang memang lebih dilihat, mungkin lebih gampang untuk komunikasi ke publik, untuk mereka bisa ada yang membantu, misalnya dari Dirjen Pajaknya gitu ya, ngasih knowledge, terus kerjasama. Kita ngomongin pajak yuk di satu episode YouTube. Sebenarnya mekanismenya gimana sih? Yang dihitung tuh pendapatan yang seperti apa dan lain-lain. Itu menurut aku mungkin jadinya lebih gampang attach, terutama ke anak-anak muda zaman sekarang gitu. Ya kaum milenial deh. Milenial, Gen Z apalagi gitu kan, yang mungkin nggak semuanya juga aware tentang perpajakan gitu. Apalagi mereka sekarang suka banyak yang dapat penghasilan dari NFT, dari dan lain-lain. Karena memang kata pajak itu kan cenderung kayaknya menyeramkan gitu ya. Dengar kata pajak tuh kayaknya waduh gimana nih gitu. Tapi actually sebenarnya kalau mereka gila potongan pajaknya tinggi banget gini-gini. Kalau kita hitung-hitung lagi benernya, sebenarnya juga it's still okay, still fair enough gitu menurut aku ya. Itu menurutku pribadi. Ya toh kan nanti juga balik lagi ke kita ya. Secara tidak langsung. True. Diskusi kayak gitu menurutku mungkin menjadi salah satu cara. Diajak dialog, kemudian ya mereka kayak semacam training of trainers gitu ya. Iya. Kemudian tapi dengan cara mereka sendiri masing-masing ya. Dengan cara mereka ngejelasinnya, kayak misalnya saya nih dapat knowledge tentang menjelaskan mekanisme menghitung pajak dan membayar via online dan lain-lain. Mungkin begitu saya udah dapat knowledge-nya, saya pelajari dan saya yang mempresentasikan misalnya gitu, mungkin ada beberapa orang-orang terdekat atau masyarakat yang mungkin follow saya misalnya gitu, itu akan lebih gampang gitu untuk bisa sampai ke mereka misalnya gitu. Dan mereka juga lebih dekat kan ke masyarakat. Iya. Menarik. Ini Mas sebelum menutup nih, kira-kira cita-cita apa harapan 5-10 tahun lagi depan seperti apa? Ini kayaknya Mas Reza udah punya semua di bidang perfilman, udah sampai ketua FFI segala. Waduh. Kayaknya udah mentok kalau dari versi saya, tapi pasti ada harapan-harapan lain. Sebenarnya kalau sekarang ya, kalau ditanya saat ini harapannya tentu ya nggak muluk-muluk sih sebenarnya Mas. Tapi bagaimana industri, karena kecintaan saya yang begitu besar menurut saya pada dunia film, saya berharap bahwa
dunia film bisa terus berkembang ke depan gitu. Bisa ada lagi-lagi yang tadi saya sampaikan gitu, itu juga harapan kan gitu, bahwa ada satu kebijakan pemerintah yang bisa berfokus pada memang industri perfilman secara spesifik, dan itu beneficial buat para pekerja dunia film gitu. Itu mungkin menjadi harapan gitu, yang sesuatu yang sustain aja sih sebenarnya, nggak muluk-muluk tapi bisa sustain gitu, dan perlindungannya dan lain-lain juga bisa terwujud sih. Mungkin harapannya itu. Kalau pribadi tetap bisa berkarya. Mudah-mudahan sehat. Paling penting sehat kayaknya zaman sekarang ya. Sehat, bisa tetap berkarya, tetap menghibur masyarakat, tetap memberikan karya-karya yang mudah-mudahan secara kualitas juga masih bisa dipertanggungjawabkan ke depan gitu. Mungkin lebih ke situ kali ya. Dan karena menurut saya kesadaran tentang pentingnya, ini buat saya pribadi ya, financial management itu penting ternyata buat seorang seniman. Iya, karena kan kita nggak bisa terus-menerus. Nggak bisa, dan kadang-kadang namanya pekerja seni seperti saya gitu, kalau mewakili diri sendiri misalnya gitu ya, saya bisa bilang kesadaran tentang financial management untuk benar-benar aware, oke, ketika kita produktif, jangan sampai kita juga lepas gitu kontrolnya terhadap financial yang kita punya, karena mungkin 5 tahun ini kita perform bagus, tapi maybe the next 5 years kondisinya bisa aja berbeda dan benar-benar berbalik gitu. Nah itu kan kita perlu kesiapan finansial yang baik gitu ya. Mungkin itu salah satu hal yang perlu mulai disadari bersama sih. Plus jangan lupa bayar pajaknya ya. Plus jangan lupa bayar pajaknya. Tetap diingetin. Makasih banyak nih Mas. Tapi saya punya satu pertanyaan, boleh nggak Mas? Apa boleh? Silakan. Kenapa di Indonesia, atau saya nggak tahu di luar ya, pernah nggak sih terpikir bahwa mungkin di luar sana ada wajib pajak yang sandwich generation, yang mereka harus membiayai orang tuanya, mereka membiayai dirinya sendiri plus anaknya, gitu kan? Itu kan sandwich generation. Biasanya mereka-mereka yang seperti itu tentu pasti akan membutuhkan penghasilan yang lebih besar. Tapi mereka kan ketika mereka membayar pajak, kebutuhan mereka membayar sisi yang ke sebelah sana yang di atas, misal orang tua atau keluarga, itu kan nggak terhitung gitu sebagai pengeluaran gitu. Itu pernah terpikir untuk kemudian membuat satu regulasi nggak sih Mas tentang itu ya gitu? Kalau di kita kan ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Ya. Nah, salah satu unsur yang menjadi pengurang pajaknya itu adalah tadi, kalau kita punya tanggungan yang memang melekat di kita, istri dan anak ya yang pasti. Atau kalau misalnya belum punya anak, misalnya ada orang tua yang tinggal sama kita, itu bisa jadi pengurang pajak. Jadi pengurang ya. Nah itu yang digunakan. Cuman memang jumlahnya mungkin saat ini belum terlalu besar, tapi paling tidak itu buat kebutuhan sehari-hari sih udah mencukupi. Jadi penghasilan kena pajaknya dikurangin itu dulu. Oke. Misalnya punya pasangan, udah memang tinggal di situ, orang tua, atau bahkan mungkin adik, pokoknya sedarah gitu ya, itu bisa kok. Oh, oke. Oh, saya malah baru tahu. Mungkin tinggal jumlahnya aja mungkin nanti disesuaikan. Ya. Itu aja Mas. Terima kasih. Mumpung ada di sini. Siapa tahu teman-teman di luar sana yang lagi nonton juga punya pertanyaan yang sama. Iya. Makasih banyak ya Mas ya. Terima kasih. Mas Frans, senang sekali. Bisa dikunjungin dulu ya, Mas Aris. Saya pernah salah sama istri saya, bilang layangan nyangkut, pokoknya katanya layangan putus ya. Beda. Makasih. Sampai ketemu lagi dalam Frans Membahas episode berikutnya.